Oke, welcome back to our TOEFL preparation class. Dan kali ini kita akan membahas bagian structure. Ada di unit 10, unit 10. The topic is talking about subject and verb agreement or kesesuaian subject and verb. Oke, here let's check it out. Jadi reviewing dulu. Jadi di book 1 atau di buku TP1 ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Contohnya adalah singular subjects, itu verbnya juga harus singular. Contohnya the timing, ini kan tunggal nih, maka to be-nya atau kata kerjanya harus menggunakan was. Kemudian kalau subjek verb kan kalau subjeknya tunggal atau subjeknya tunggal maka verbnya ditambahkan s seperti he, she, it. Nah kalau subjeknya jamak, plural subject, text, plural verbs. Jadi kalau misalnya subjeknya plural maka verbnya juga plural, maksudnya adalah tidak ada tambahan apapun. Kalau dia kata kerja tidak ada SES-nya. Kalau dia to be, dia menggunakan are atau were. Nah sekarang ini contohnya, my children fond of reading usually excel more in knowledge than their peers. Nih ada. Jadi kalau subjeknya tunggal, child misalnya di sini excels pakai s kan ya. Tapi karena subjeknya jamak, maka kata kerjanya juga kata kerja untuk yang jamak. Atau kalau saya bilang tadi we are using to be, my father tunggal, maka to be-nya adalah is. Tapi kalau subjeknya jamak, my best friend and my ex fiance, ini kan ada subjek, ada dua, maka jamak to be-nya harus menggunakan are. Nah ini yang namanya subject verb agreement, kesesuaian subjek dan verb. Contoh lain bentuk lampau adalah the cause was. Karena ini tunggal, maka we are using was. His many absences, jamak, right? And then we have to use were. Jadi harus ada kesesuaian antara subjek dan verb. Oke, the next one adalah masih kesesuaian subject dan verb, tapi be careful with something that we call collective nouns. Jadi collective nouns itu adalah kata benda yang dia sebenarnya adalah kumpulan dari benda-benda. Dia bisa menjadi subjek tunggal kalau dia adalah sebagai satu kesatuan, dan dia sebagai plural kalau dia adalah merujuk kepada setiap anggota dari satu unitnya itu. Sekarang kita lihat contohnya dulu. Ketika referred to as a unit, ketika dia sebagai satu kesatuan, maka dia dianggap sebagai satu subjek, singular verbs. Contohnya adalah a committee, panitia itu, atau sebuah kepanitiaan, jadi panitianya digabung sebagai satu kesatuan, maka kita menggunakan is, karena ini untuk tunggal. Or the majority, sebagian besar orang, artinya orang yang punya pendapat sama dan itu jumlahnya mayoritas, mereka dianggap sebagai satu unit, sebagai satu kesatuan ya, karena kesatuannya atau kelompoknya disebut sebagai majority. Nah ini dianggap sebagai satu kesatuan atau satu kelompok. Nah kelompoknya kan satu tuh, satu kelompok tunggal, maka kita menggunakan bentuk verb yang tunggal juga. Ini adalah collective noun yang dianggap sebagai unit. Ada juga collective noun, kita menggunakan collective noun tapi reverse-nya itu atau merujuknya itu kepada setiap member yang ada di kepada member yang ada di kesatuan itu. Contohnya the band are turning their musical instruments. The band, para anggota band artinya jadinya, makanya kita menggunakan are. Tahu dari mana the band ini adalah bentuk jamak? Karena di sininya ada kata there. Jadi dia akan selalu punya clue. Contoh lain adalah the family. The family have been arriving. The family itu maksudnya lah orang-orang yang di dalam keluarga tersebut. Makanya di sini juga menggunakan bentuk jamak. Jadi untuk collective nouns itu ada bentuknya sebagai unit, sebagai satu kesatuan, ada juga yang sebagai members-nya. Jadi anggota members dalam unit tersebut. Dan ini bentuknya adalah plural. Okay, that's it. And then yang number 3 adalah hati-hati dengan kata benda yang memang dia sudah bawaan dari awal. Maksudnya tidak bisa dipisah, dan kalau dipisah meaningnya berbeda. Contohnya adalah athletic dan athletics. Ketika bentuknya adalah athletic, maka itu adalah kata sifat. Tapi ketika dia menggunakan s di sini, athletics, dia berubah menjadi noun. Dan ini adalah satu kesatuan, dia tidak bisa dipisah. Dan ini bentuk-bentuk seperti ini mereka adalah bentuk kata benda yang tunggal, karena s yang di sini bukan menunjukkan S sebagai plural tapi merupakan bagian dari kata itu, sehingga
mereka dianggap sebagai singular. That's it ya. Some people think that physics, nih, dia pakai S, tapi kita menggunakan is karena physics ini adalah bagian dari yang seperti ini. Dia adalah bagian dari katanya. Diabetes misalnya, ini adalah memang sudah pakai S, memang bentuknya seperti itu. Jadi kita menggunakan bentuk tunggal. Ya, jadi be careful with this one. Mereka adalah memang sudah sepaket dengan katanya, sehingga bukan sebagai penanda jamak. Lalu ada lagi ada pronoun seperti some, any, most, half, all, none. Nah, kalau yang bentuk seperti ini, kalau dia misalnya ada all saja, all books, maka booknya harus berbentuk jamak. Tapi kalau misalnya yang some, any, most, half, none ini diikuti oleh kata of the, maka kita harus memperhatikan apa yang muncul setelah of the-nya. Ini ada contohnya. Some misalnya, ada kata some of the, lalu ada some journals. Kalau some journals, sudah pasti kita bicara masalah yang plural. Tapi kalau some of the jewelry, maka kita harus perhatikan kalau dia punya of, maka yang harus kita perhatikan bukan some-nya, tapi apa yang muncul setelah of the-nya ini. Jewelry, tunggal kan ya, sehingga di sininya adalah is. Nah, yang harus diperhatikan adalah di sini semua dua-duanya sama menggunakan some, tapi yang satunya mempunyai kata of the. Jadi kalau ada some, most, any, half, dan sejenisnya ini ada kata of the-nya, maka perhatikan apa yang muncul setelah kata of the. Itu yang menjadi subjeknya. Contoh lain, none of the work. Of the work ada of the kan ya. Di sini ada is fine karena worknya tunggal. Tapi lalu ada none of the students, setelah of the-nya jamak, maka kita menggunakan plural juga jamak di sini. That's it. Jadi perhatikan apa yang muncul setelah of the. Oke, the next one is ada lagi ya yang kalau yang ini simple one. Jadi kalau ada pronouns, ada kata no, any, some, yang tiga ini nempel di kata-kata yang lain, seperti kata body, one thing, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, everyone, everybody, everything, maka itu adalah untuk benda yang semuanya dianggap sebagai benda tunggal. This one is simple. Okay. Ya, bagaimana dengan yang ada of the-nya? Nah, kalau masuk yang bagian ini tadi, nih yang anybody, anyone, anything, somebody, someone, something itu, walaupun dia menggunakan of the, maka dia masih menggunakan singular verbs-nya. Beda dengan yang sebelumnya tadi. Jadi ini berlaku untuk yang ada no, any, dan some yang menempel di bagian body, one, dan thing. That's it ya. Kemudian yang nomor 6, nih, ada kata there. Oke. Ya, ada kata there seperti there is, there are, there seem, there seems misalnya. Maka yang harus kita perhatikan adalah posisi subjeknya itu yang ada di belakang sini. Ini ada di bagian yang convert. Ini ada inverted verb subject construction after an adverbial phrase yang muncul setelah adverbial phrase. Kita lihat contohnya saja. There seems, kenapa dia harus pakai seems? To remain, di sini ada kata one unsolved problem. Ya. Jadi ininya menyesuaikan dengan subjeknya ada di belakang sini. Jadi ini didahului, ini yang namanya inverted. Jadi ininya adalah kata kerjanya mendahului posisi subjek kalau dia menggunakan there seperti ini. Contoh lain, there are no cars. No cars. Plural, right? Maka kita menggunakan are. Ini adalah inverted yang pertama. Jadi ada kata there. Inverted yang kedua adalah ada yang namanya prepositional phrase yang menunjukkan lokasi. Jadi kalau lokasinya duluan, maka verbnya mendahului subjek. In front of the yard, ini kan lokasi kan ya, sehingga setelah lokasi ini kata kerjanya dulu, baru subjeknya. Ini yang namanya inverted verb subject. Jadi posisi verb dan subjeknya berubah. Biasanya didahului subjek, sekarang verbnya mendahului. Yang pertama pakai there, yang kedua adalah kalau posisi atau lokasi itu ada di awal kalimat. Contoh lain, from the ceiling, ini adalah lokasi, subjeknya adalah chandeliers. Verbnya ada di sini. Jadi didahului kalau kalimatnya itu dimulai dengan phrase yang menunjukkan lokasi. Ya, be careful dengan yang inverted subject verb ini karena posisi subjeknya bertukar. Terus tambahan lagi. Ya, di sini ada kata
The phrase the number takes singular, well, number ya sederhananya adalah kalau mau kita perhatikan ada kata a number. Nih ada kata a number. Phrase kata a number ini artinya adalah sejumlah. Dan kalau dia mengatakan sejumlah berarti plural, right? Contohnya adalah a number of assignments have to be submitted. Beda kalau misalnya a number-nya ini nya hilang, yang tersisa hanya number atau the number. Maka kita akan memperhatikan apa yang muncul setelah of-nya. Bukan setelah of-nya. Kita akan memperhatikan the number-nya ini, angka. Jadi kalau kita mengatakan the number, angka, berarti angka kan tunggal tuh, maka kita akan menggunakan verb yang untuk tunggal. Tapi kalau kita mengatakan a number artinya adalah sejumlah. Sejumlah merujuk kepada benda yang banyak, sehingga di sininya harus plural. Oke, lalu ada kata paired conjunction, both bla 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 and bla bla bla. Baik ini maupun ini, berarti kan ada dua nih. Maka kita akan menggunakan plural verbs karena subjeknya adalah dua. Jadi kalau depannya both lalu temannya ada and, maka yang dua ini adalah subjeknya. Dan karena subjeknya lebih dari satu, maka dia adalah subjek plural. That's it. Oke. Kemudian yang ketiga adalah berbeda dengan yang not only, both and tadi. Di sini ada kata either or, neither atau neither nor, not only but also. Kalau kita ketemu conjunction yang ini, maka berbeda dengan yang both and tadi. Ini tergantung kepada apa subjek mana yang terdekat dengan kata kerjanya. Maksudnya adalah neither the city nor the people have. Ini kan kata kerja ya. Jadi di sini ada the city tunggal, tapi setelah nornya yang paling dekat subjeknya ini yang paling dekat dengan verb, maka ini yang menentukan verbnya seperti apa. Neither the people, plural, right, nor the city, yang dekat dengan verbnya adalah the city kan ya, bersebelahan. Maka kita akan mengikuti subjek yang di sebelah sini. Sehingga karena ininya tunggal, maka ininya kata kerjanya juga tunggal. Not only but also, not only Ned and Greg jamak, right? But also David. Tapi karena Davidnya sendirian setelah but also dan ini yang terdekat dengan verb, maka ini yang kita ambil sebagai panduan apakah verbnya itu verb tunggal atau jamak. Nah untuk yang di nomor 2 tadi, kalau both and itu sudah pasti jamak karena dua-duanya dianggap sebagai subjek. Oke. Nah ada lagi subjek verb itu tidak akan dipengaruhi oleh phrase yang seperti ini. Jadi kalau ada koma seperti ini, ya koma seperti ini, cara sederhananya adalah kalau ada koma buang, karena ini hanya pengecoh saja. Dia kalau ada koma subjeknya tetap yang di depan sini. The mother, hapus. Yang tersisa adalah my mother is. The boys, were. Yang dalam sini nggak penting, ini hapus saja. Pokoknya kalau ada koma hapus, karena subjeknya adalah yang depan, verbnya yang di sini. That's it. Sekarang ada lagi yang namanya pronoun antecedent dan possessive adjective dan antecedent. Apa yang kemudian pronounnya apa, antecedentnya apa, yang mendahuluinya apa. Ini ada kata the floor. Ya, the floor was. Kata ganti the floor adalah it. Ini yang namanya pronoun dan antecedentnya. Ini yang namanya antecedent, ini yang namanya pronoun. It ini menyesuaikan yang di depan sini. Kalau ininya tunggal, maka di sini juga tunggal. My classmates jamak, right? Sehingga antecedentnya adalah jamak juga. That's it. Terus each book in my collection has its. Each kan tunggal nih, maka its pronounnya, possessive adjektifnya juga harus bentuk yang tunggal seperti ini. The students, maka kita harus menggunakan their untuk possessive adjektifnya. Jangan menggunakan his misalnya, karena his kan untuk tunggal, sedangkan sini subjeknya jamak. Nah, for antecedents joined by an, jadi kalau misalnya nanti ada antecedents yang digabungkan dengan an, use plural pronouns or possessive adjectives. Ya, jadi kalau dia menggunakan an seperti my mother and father, ini dia akan jadi kesatuan sehingga penggantinya adalah their, karena ini lebih dari satu. Berbeda dengan kalau for antecedents yang dihubungkan oleh or atau nor, maka pronouns atau possessive adjectives-nya sebagai kata gantinya itu tadi agree with the nearer, sama dengan sebelumnya tadi, dia akan mengikuti yang paling dekat dengan kata gantinya. Mother and father dia pakai n, maka positif dia menggunakan jamak.
Tapi kalau neither, either, ini kan ada nor dan or. Kita lihat yang paling dekat di sini ada her sister, di sini ada her children. Ini jamak, ini tunggal, tapi ini yang paling dekat dengan kata ganti, right? Maka kata gantinya kita akan menggunakan yang her sister ini, sehingga menggunakan her. Jack tunggal, his parents jamak. Yang paling dekat dengan posisi kata ganti adalah yang his parents, sehingga di sininya menggunakan bentuk jamak, bukan bentuk tunggal untuk si Jack. Nah, itu berlaku untuk yang nor dan or. Tapi kalau and seperti both and and tadi, maka di sininya dua-duanya dianggap sebagai subjek dan itu positif, jamak. Oke, nah ini bagian exercise-nya. Yang harus diingat adalah yang pertama, use plural verbs with subject using a number. Oke, ini kalau a number berarti dia adalah plural. Kalau yang digunakanlah the number, angka atau jumlah tadi, maka ini tunggal. The number is very small. The number are, salah, seharusnya is. Nah, a number, sejumlah, ini baru menggunakan are. Begitu bentuknya. Kemudian yang kedua adalah kalau kita menggunakan both dan and, remember tadi, maka dua-duanya dianggap sebagai subjek, sehingga kata kerjanya harus jamak. Both her son and her daughters, ada dua subjeknya, was, salah, harusnya were. That's it. Kalau yang nomor dua, both his brothers and his sisters won't, nggak masalah, tidak boleh pakai s karena subjeknya plural. Jadi bentuknya seperti itu. Dan yang ketiga adalah kalau kita menggunakan either or, neither nor, dan not only but also, maka verbnya itu sesuai dengan apa yang muncul setelah ini atau yang paling dekat dengan kata kerja. Either you or he, yang paling dekat kan he nih. Berarti di sini seharusnya has. Kalau you kan di sini nih lebih dekat he, ya, maka yang kita pakai adalah yang terdekat, he has. Neither the boy nor his brothers, yang paling dekat kan brothers nih, jamak, right? Maka di sini seharusnya menggunakan were. That's it. Dan yang keempat adalah the verbs should agree with the subject, not with the phrase yang pakai koma-koma itu tadi. Oke, my sister tunggal, ada koma-koma, hapus. Yang di sini seharusnya has. The dog tunggal, koma-koma, hapus. Di sini seharusnya is karena di sininya tunggal, right? Ini gampang, tinggal hapuskan yang di tengah-tengah koma saja. Dan yang kelima adalah pronouns and possessive adjectives should agree with their antecedents. Yang masalah pronoun sebagai kata ganti tadi harus sesuai nih. Ya, di sini ada either or her sisters. Ya, her sisters jamak, right? Jamak, kata gantinya her, harusnya their. Jadi kesesuaian kata ganti dengan kata yang muncul di depannya. Okay. Many boys admit that he, ini ada many boys, di sini ada kata he is reluctant to tidy. Yang paling dekat yang mana? Yang ini. Di sini seharusnya his. That's it. Clear ya? Okay, that's it. So, cari yang terdekat untuk kasus yang seperti ini. Okay, that's all for lesson today. Thank you and good luck.